Surat Al-Haqqah. Surat ini terdiri atas 52 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Mulk. Nama Al-Haqqah diambil dari kata Al-Haqqah yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya hari kiamat. Pokok-pokok isi surat Al-Haqqah. Orang yang mendustakan kebenaran pasti binasa. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 1 sampai dengan 12. Al-Haqqah, hari kiamat yang pasti datang, merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal. Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan kehadiran hari kiamat yang menakutkan. Tsamud dibinasakan dengan suara yang keras, sementara Ad dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari, sehingga mereka mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang lapuk. Fir'aun dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan juga datang dengan dosa besar, mendurhakai utusan Tuhan, dan disiksa dengan keras. Allah menyelamatkan nenek moyang dengan bahtera yang berlayar sebagai peringatan bagi umat manusia. Beberapa peristiwa ketika hari kiamat disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan 18. Pada hari kiamat, sangkakala akan ditiup sekali tiupan. Bumi serta gunung-gunung akan diangkat lalu dibenturkan sekali benturan, menyebabkan terjadinya kiamat. Langit juga akan terbelah dan rapuh pada hari itu. Para malaikat akan berada di berbagai penjurunya, dengan 8 malaikat menjunjung arasi Tuhan di atas mereka. Pada hari itu, setiap orang akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, tanpa ada yang tersembunyi darinya. Keadaan orang beriman waktu dihisab. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai dengan 24. Orang yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya akan merasa yakin bahwa suatu saat dia akan menerima perhitungan dirinya. Dia akan diberi kitab amalnya di tangan kanannya, masuk ke dalam kehidupan yang menyenangkan di surga yang tinggi, dengan buah-buah yang dekat untuk dinikmati. Mereka akan diminta untuk makan dan minum dengan nikmat sebagai balasan atas amal yang telah mereka kerjakan pada hari-hari sebelumnya. Keadaan orang kafir pada hari perhitungan. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 25 sampai dengan 37. Orang yang diberi catatan amalnya di tangan kirinya akan menyesali nasibnya, berharap tidak diberi catatan amal dan tidak mengetahui perhitungannya, merasa bahwa kematian adalah akhir segalanya, dan menyadari bahwa harta dan kekuasaannya tidak berguna. Akhirnya, orang tersebut akan ditangkap, dibelenggu, dimasukkan ke dalam neraka Jahim, dan diikat dengan rantai panjang, karena tidak beriman kepada Allah, tidak membantu orang miskin, dan tidak memiliki teman setia di neraka, hanya makanan dari darah dan nanah yang hanya dimakan oleh para pendosa. Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 38 sampai dengan 43. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, bukanlah perkataan seorang penyair atau tukang tenun. Allah bersumpah demi yang terlihat dan yang tidak terlihat bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang diturunkan dari Tuhan semesta alam, namun sayangnya hanya sedikit orang yang benar-benar beriman dan mengambil pelajaran darinya. Peringatan Allah kepada Nabi Muhammad, seandainya membuat-buat Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai dengan 52. Jika Nabi Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama Allah, maka Allah akan menyiksanya dengan penuh kekuatan dan memotong urat nadinya tanpa ada yang dapat menghalangi. Al-Quran dijelaskan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, sementara Allah mengetahui bahwa di antara umatnya ada para pendusta yang akan menyesali pendustaan terhadap Al-Quran di akhirat. Al-Quran disebut sebagai kebenaran yang meyakinkan, dan umat diajak untuk bertasbih dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Agung. Kesimpulan surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah memberikan peringatan kepada mereka yang tidak mentaati Rasulullah, dengan menyajikan contoh-contoh azab yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu yang mengingkari rasul-rasulnya. Surat ini mengingatkan tentang azab yang dialami oleh kaum Tsamud, Ad, Fir'aun, kaum Nuh, dan kaum-kaum sebelumnya yang menolak rasul-rasul mereka, serta menggambarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat dan saat hisab. Selain itu,
Surat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Allah, memperkuat pentingnya ketaatan kepadanya dan Rasul-Nya.